Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ini, gadis berambut pirang bermata biru dari kota Kazan, Rusia, yang biasa pakai mantel bulu dan sepatu boot salju, kini berdiri di teras bambu kampung Jawa Tengah, mengenakan kebaya putih polos, hijab segi 4, dan sandal jepit Rp5.000. Di tangannya bukan paspor emas atau kartu kredit limitless, tapi hanya sehelai sajadah kecil dan cincin perak Rp800.000. Dia rela tinggalkan segalanya. Keluarga kaya, apartemen di tepi sungai Volga, pekerjaan bergaji besar, bahkan nama belakang keluarganya sendiri. Demi satu kata kobiltu yang diucapkan, pemuda bekas driver ojol di masjid kecil pinggir sawah, 9.000 kilometer, 2 benua. Satu hati yang Allah satukan lewat pertemuan tak sengaja di bawah kubah hijau Masjid Nabawi. Ini bukan dongeng. Ini kisah nyata Ana dan Rian yang dalam semalam mengguncang jutaan hati di dunia maya. Dan mungkin malam ini juga akan mengguncang hatimu. Siap menangis bareng mulai dari bab pertama? Yuk, kita mulai perjalanannya. Anna Volkov berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang ramai di sekitar Masjid Nabawi, Madinah. Saat itu Februari tahun 2023. Dan cuaca dingin, menusuk tulang, meski matahari siang masih bersinar tipis. Anna, perempuan berusia 26 tahun asal Kazan, Rusia, datang ke sini sendirian untuk traveling. Dia bilang pada dirinya sendiri bahwa ini adalah liburan untuk mencari ketenangan setelah putus cinta yang menyakitkan. Pacarnya yang dulu, seorang pengusaha di Moskow, meninggalkannya karena alasan klise. Dia terlalu sibuk dengan karier. Anna merasa hancur, seperti dunia runtuh. Jadi, dia ambil cuti dari pekerjaannya sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan, beli tiket pesawat ke Timur Tengah, dan berharap bisa melupakan semuanya. Tapi sekarang, dia tersesat. Ponselnya mati karena baterai habis. Dan dia tak punya charger cadangan. Anna tak bisa bahasa Arab. Hanya sedikit bahasa Inggris yang pas-pasan. Pasar ini penuh dengan pedagang yang berteriak menawarkan barang. Dari kurma segar sampai kain sutra. Bau rempah-rempah campur dengan aroma keringat orang banyak membuat kepalanya pusing. Dia mencoba bertanya jalan pada seorang pedagang tua. Tapi pria itu hanya menggeleng dan melanjutkan dagangannya. Anna merasa panik. Naik, air mata mulai menggenang di mata birunya. Rambut pirangnya yang biasa tergerai, sekarang ditutup scarf sederhana yang dia beli di bandara supaya menghormati budaya setempat. Tapi itu tak membantu. Dia merasa seperti orang asing yang benar-benar hilang. Anna mundur ke pojokan dinding batu yang dingin, duduk di tanah, sambil memeluk lututnya. Kenapa aku harus kesini sendirian? Gumamnya. Dalam hati, depresi yang sudah dia bawa dari Rusia semakin parah. Dia ingat betapa keluarganya di Kazan menentang rencana ini. Ayahnya, seorang pensiunan militer ortodoks yang tegas, bilang, "Anna, kamu gila, pergi ke negara muslim sendirian, bahaya." Ibunya menangis, tapi Anna tetap pergi. Sekarang, dia menyesal. Air mata jatuh ke pipinya yang pucat. Dia tak tahu harus kemana. Hotelnya di mana? Masjid yang katanya indah itu di sebelah mana? Tak jauh dari sana, Rian Hidayatullah sedang beristirahat setelah salat zuhur. Pria berusia 28 tahun asal Yogyakarta, Indonesia, ini datang ke Madinah untuk umroh. Bukan umroh mewah, tapi yang dia tabung sendiri selama 5 tahun dari gaji sebagai driver ojek online. Rian alumni pondok pesantren Gontor, tempat dia belajar agama sejak remaja. Hidupnya sederhana. Bangun pagi, narik ojol, malamnya ngaji atau baca buku. Umroh ini adalah mimpi terbesarnya. Dia hemat banget. Bahkan makan hanya roti dan kurma setiap hari supaya duitnya cukup. Rian mengenakan gamis putih sederhana, peci hitam, dan tas ransel kecil berisi air minum dan mushaf Al-Quran.
Dia baru saja keluar dari masjid, merasa damai setelah berdoa panjang. Saat melewati lorong pasar, matanya tertarik pada seorang perempuan bule yang duduk menangis di pojokan. Rambut pirangnya menjuntai dari balik scarf dan matanya merah karena menangis. Rian ragu sejenak. Di pesantren, dia diajari untuk menjaga jarak dengan lawan jenis, apalagi orang asing. Tapi hatinya tergugah. Kasihan, pikirnya. Mungkin dia butuh bantuan. Dengan hati-hati, Rian mendekat. "Excuse me, Miss, are you okay?" Tanyanya dalam bahasa Inggris yang agak kaku. Dia belajar bahasa itu dari aplikasi gratisan di ponsel. Cukup untuk komunikasi dasar. Ana mendongak. Terkejut, dia melihat pria Asia dengan wajah ramah, mata coklat yang tenang. "I'm lost," jawabnya pelan. Suaranya parau. "My phone dead. I don't know way to." "Hotel?" Rian mengangguk. "Mengerti. Don't worry. I help you. Where your hotel?" Ana menggeleng. "I forget. Name. Near big mosque, I think." "Masjid Nabawi." Rian tersenyum kecil. "We close here. Come, I show you." Dia bantu Ana berdiri, tapi tak menyentuhnya. Mereka berjalan berdampingan melewati keramaian pasar. Rian jelaskan rute dengan sabar, meski bahasa Inggrisnya terbatas. "Turn left here, then straight. Mosque Green Dome. You see?" Ana mengikuti, merasa sedikit lega. "Thank you." "You from where?" "Indonesia." "Indonesia, Yogyakarta," jawab Rian. "You, Russia, cousin?" Rian terkejut. "Russia? Far. Why come here alone?" Ana ragu, tapi entah kenapa dia cerita. "I broken heart, need peace, travel alone." Rian mengangguk simpatik. I understand. Sometimes life hard. But here in Madinah, Allah watch us. Don't cry, Miss." Kata-kata itu menyentuh Ana. Dia tak paham siapa Allah yang dimaksud, tapi nada Rian begitu tulus. Mereka sampai di depan Masjid Nabawi. Kubah hijau yang megah menyinari langit sore. Ana terpana. "Beautiful," gumamnya. "You won't enter. Women inside there," kata Rian sambil menunjuk gerbang khusus perempuan. Ana ragu. Dia bukan muslim, tapi penasaran. "Can I? I'm not... Muslim." Rian tersenyum. "Yes, can. Just respect, cover hair, no photo inside." Ana ikut. Di dalam, dia ikuti instruksi Rian dari luar gerbang. Dia masuk ke area wanita, duduk di karpet tebal, dan melihat orang-orang salat. Suara azan maghrib bergema, membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan ini, Ana merasa tenang. Air mata jatuh lagi, tapi bukan karena sedih. Entah apa ini. Setelah keluar, Ana cari Rian. Pria itu masih menunggu di luar, sambil membaca Al-Quran kecil. "Thank you so much," kata Ana. "You save me." "No problem. Safe travel," jawab Rian. Mereka tukar Instagram. Ana, @Ana, Volkov, desain. Rian, @Rian, Hidayat, UWKT. Ana pulang ke hotelnya malam itu dengan perasaan aneh. Dia charge ponsel. Buka Instagram Rian, foto-foto Nia sederhana. Masjid di Yogyakarta, makanan nasi goreng, dan quote agama. Tak ada pesta atau mobil mewah seperti akun Tumantemonia di Rusia. Malam itu, Ana tak bisa tidur. Dia ingat kata Rian, "Allah is watching you here." Apa artinya?
Dia googling tentang Islam, baca sekilas tentang Masjid Nabawi. Semakin penasaran. Keesokan harinya, Anna kembali ke masjid sendirian. Dia coba ikut gerakan syalat, meski tak tahu caranya. Rasanya damai. Sore itu, dia DM Rian. "Hey, thanks again. Can I ask about your religion?" Rian balas cepat. "Sure. What you want know?" Begitulah mulai mereka chat setiap hari selama Anna di Madinah. Rian cerita tentang umrohnya, bagaimana dia nabung bertahun-tahun. Anna cerita tentang hidupnya di Kazan, keluarga Kristen yang ketat, pekerjaan yang melelahkan, dan hati yang hancur. Rian tak banyak bicara, tapi selalu dengar. Dia kirim link video ceramah sederhana tentang Islam. Pada hari terakhir Anna di Madinah, mereka ketemu lagi di depan masjid. "I go back Russia tomorrow," kata Anna sedih. Rian mengangguk. "Safe flight. If need talk, DM me." Anna peluk dirinya sendiri. "You good person, Rian. Thank you, make me feel better." Rian tersenyum. "Alhamdulillah, bye." Pesawat Anna lepas landas ke Rusia. Di atas awan, dia lihat foto masjid di ponsel. Hatalnya berubah. Bukan lagi depresi yang mendominasi, tapi rasa ingin tahu. Siapa Rian? Kenapa dia begitu tenang? Di Yogyakarta, Rian kembali ke rutinitas, narik ojol dari pagi sampai malam. Tapi sekarang, setiap malam dia cek DM dari Anna, pertanyaan-pertanyaannya makin dalam. "What is Ramadan? Why pray 5 times?" Rian jawab sabar, kirim ayat Al-Quran sederhana. Tak disangka, pertemuan singkat itu jadi awal sesuatu yang besar. Anna tiba di Kazan. Suhu minus 10 derajat. Apartemennya terasa dingin dan sepi. Keluarganya senang, dia pulang. Tapi Anna merasa berbeda. Dia mulai pakai scarf di rumah, baca buku tentang Islam yang dia beli online. Ayahnya curiga. "Anna, kamu kenapa? Jangan bilang kamu terpengaruh orang sana." Anna geleng. "Tidak, Pa. Hanya penasaran." Tapi dalam hati, dia tahu ini lebih dari penasaran. Rian jadi teman curhatnya. Mereka video call pertama kali sebulan setelah pertemuan. Anna lihat kamar kos Rian. Dinding kayu, kasur tipis, Al-Quran di meja. Sederhana, tapi damai. "Bagaimana hidup di Indonesia?" tanya Anna. "Biasa saja. Kerja, ngaji, tidur," jawab Rian tertawa. Anna iri. Hidupnya di Rusia penuh tekanan. Deadline kerja, pesta akhir pekan yang tak bermakna. "Aku ingin seperti kamu. Tenang." Rian diam sejenak. "Tenang dari iman?" "Anna, coba baca ini." Dia kirim surat Al-Baqarah. Begitulah benih cinta mulai tumbuh. Bukan cinta romantis dulu, tapi rasa hormat. Anna mulai belajar salat diam-diam. Keluarganya tak tahu. 6 bulan kemudian, Anna bilang pada Rian, "Aku ingin jadi muslim." Rian terkejut. "Serius? Ini besar, Anna." "Ya, kamu ajari aku." Rian setuju. Meski ragu, dia tak mau memaksa. Tapi Anna tekad bulat. Konflik pertama muncul. Keluarga Anna tahu saat melihat dia salat di kamar. Ayahnya marah besar. "Kamu gila. Kami Kristen. Jangan bawa agama asing ke rumah." Anna menangis. "Pa, ini pilihan aku." Ibunya menangis juga. "Anna, pikir lagi. Kamu depresi? Ini bukan solusi." Anna merasa terpojok. Dia hubungi Rian. "Aku takut, Rian." "Jangan takut. Allah bantu," jawab Rian. Pertemuan di Madinah itu jadi titik balik. Anna mulai jarak jauh belajar Islam. Rian jadi gurunya, tapi tak mudah. Jarak 9.000 kilometer, beda waktu, dan tekanan keluarga. Di Yogyakarta, Rian juga punya masalah. Teman ojolnya goda,
Wah, punya teman bule ya? Hati-hati, bro. Rian, geleng, hanya teman. Aku ajari agama. Tapi dalam hati, Rian mulai suka Ana. Ketulusannya, keingintahuannya. Bab pertama ini baru awal. Perjuangan masih panjang. Syahadat Ana, penolakan keluarga, dan rencana nikah yang penuh rintangan. Maret tahun 2023 sampai Juni tahun 2024, 15 bulan penuh chat, video call, dan air mata. Setelah pulang dari Madinah, Ana kembali ke kantor desain di Kazan. Tiap pagi dia naik metro, pakai mantel tebal, dan merasa hidupnya semakin hampa. Teman kantornya masih sama, ngomongin pesta, pacar baru, liburan ke Dubai. Ana cuma tersenyum kecil, lalu buka ponsel diam-diam, kirim pesan ke Ryan. "Morning Rian, aku baru bangun." Di sana, jam berapa? Rian biasanya balas cepat, meski lagi narik ojol. Jam 10 pagi, Mbak Ana lagi antar penumpang ke Malioboro. Dingin gak di sana? -12 derajat. Aku kangen panas Madinah, tulis Ana sambil tersenyum sendiri di kereta. Perlahan, chat mereka jadi rutinitas. Pagi Ana, malam Rian. Malam Ana, pagi Rian. Rian kirim foto makanan. Nasi kucing Rp5.000, teh manis, gudeg pinggir jalan. Ana kirim foto salju tebal di luar jendelanya. Mereka saling cerita hal kecil, tapi makin dalam. Suatu malam Ana tanya, "Rian, apa artinya kalau aku sering mimpi salat di masjid?" Rian diam lama, baru jawab, "Mungkin Allah lagi panggil kamu." Ana, sejak itu, Rian mulai ajarin Ana dasar-dasar Islam lewat video call. Dia buka laptop bututnya, share screen aplikasi Al-Quran, ajarin baca huruf hijaiyah. Ana beli buku Islam untuk pemula versi bahasa Rusia, lalu praktekin sambil video call. Alif, ba, ta. Rian ucapin pelan. Alif, ba, a. Ana ikutin sambil ketawa karena lidahnya kaku. Kadang jam 2 pagi waktu Rusia, Ana pakai headset. Bisik-bisik takut ibunya dengar. Di layar, Rian duduk di lantai kosannya. Pakai sarung, lampu neon kuning. Ana lihat kasur tipis, lemari kayu reot, dan poster kaligrafi di dinding. Dia malah iri. Hidup Ryan miskin, tapi tenang. Mei tahun 2023, Ana sudah bisa baca surat Al-Fatihah. Meski pelan dan terbata-bata, Rian rekam suaranya. Kirim ke grup WhatsApp temen-temen pesantrennya. Semua pada kaget, bro. Bule bisa ngaji? Serius? Ana mulai pakai hijab kalau keluar rumah. Awalnya cuma scarf biasa. Lama-lama beli jilbab, segi 4 di toko online. Ibunya curiga. Suatu hari ibunya buka kamar Ana. Lihat sajadah kecil warna hijau di atas meja. "Ana, ini apa?" tanya ibunya dengan nada tinggi. Ana panik. "Cuma souvenir dari Arab, Ma." "Jangan bohong. Kamu ketemu orang sana ya?" "Laki-laki." Ana mengaku separuh. Dia bilang cuma teman yang baik, ngajarin agama. Ayahnya langsung marah besar malam itu juga. Ana Volkov. "Kami keluarga Kristen Ortodoks, 7 turunan. Kamu mau maluin nama keluarga." Ana menangis di kamar. Langsung video call Rian. Wajah Rian muncul. Lagi duduk di warung makan pinggir jalan. "Papa marah banget." "RI, aku takut." Rian diam, lalu bicara pelan. "Ana, kalau kamu mau lanjut belajar Islam, siap-siap ditentang. Tapi kalau kamu yakin, Allah akan bukakan jalan." Ana mengangguk sambil nangis. Malam itu dia putuskan. Dia mau terus, apapun risikonya. Bulan-bulan berikutnya semakin berat. Ana berhenti ikut misa minggu di gereja. Dia salat sendirian di kamar, pakai aplikasi kiblat di ponsel. Teman kantornya mulai ngegosip, "Ana kok jadi aneh ya, pakai kerudung, nggak mau minum wine lagi." Desember tahun 2023, Ana berhenti total makan babi
dan minum alkohol. Ibunya nangis tiap malam. Ayahnya mulai cuek. Bahkan pernah bilang, kalau kamu jadi muslim, jangan harap warisan apa-apa. Ana sakit hati, tapi dia semakin dekat sama Rian. Mereka video call hampir tiap hari. Rian cerita hidupnya yang biasa-biasa saja. Nabung buat nikah, bantu adiknya kuliah, kadang motor mogok di tengah hujan. Ana malah jatuh cinta sama kesederhanaan itu. Maret tahun 2024, Ana sudah lancar baca Al-Quran, meski tajwidnya masih kacau. Rian kirim paket dari Indonesia. Mukena putih, sajadah, dan buku Yasin. Ana buka paket itu sambil nangis kegirangan. Ramadan 2024 jadi titik balik besar. Ana ikut puasa pertama kalinya. Di Rusia masih dingin, salju belum cair. Dia bangun jam 3 pagi untuk sahur sendirian, cuma roti dan air. Lalu kerja sambil tahan lapar. Malamnya tarawih sendirian di kamar, ikutin YouTube. Tanggal 17 Ramadan, malam Lailatul Qadar. Ana video call Rian. Rian lagi di masjid kampung, ikut itikaf RI. Aku mau syahadat malam ini, kata Ana dengan suara gemetar. Rian kaget, sampai ponselnya hampir jatuh. Serius, Ana, kamu yakin 100%? Aku yakin. Ajarin aku. Rian langsung pindah ke pojokan masjid yang sepi. Dia buka kamera depan, ajarin 2 kalimat syahadat pelan-pelan. Ana pakai mukena putih yang dikirim Ryan. Duduk di atas sajadah. Cahaya lampu kamarnya kuning temaram. Di luar jendela, salju turun pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Rian memandu. Ana ikutin dengan suara bergetar. Air mata mengalir deras saat mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terseduh-seduh sampai tak bisa lanjut. Rian juga nangis di masjid. Beberapa jamaah lihat, bingung. Kenapa anak muda ini menangis sambil pegang ponsel? Alhamdulillah, Ana jadi saudara aku sekarang, bisik Rian. Setelah syahadat, Ana langsung sujud syukur. Rian ikut sujud di masjid, jarak 9.000 km. Tapi hati mereka seperti di satu tempat. 2 hari setelah syahadat, keluarga Ana tahu. Ibunya temukan mukena di lemari. Terjadi pertengkaran hebat. Ayahnya membentak, "Kamu sudah gila, besok kamu ke pendeta." Minta ampun. Ana menangis, tapi kali ini tegas. "Papa, ini pilihan aku. Aku sudah Muslim." Ayahnya mengusir Ana dari rumah makan malam itu. Ana keluar apartemen dengan cuma bawa tas ransel, isi pakaian, laptop, dan paspor. Dia menginap di apartemen teman kantornya yang orang Tatar juga Muslim. Teman itu kasih tempat, tapi cuma sementara. Ana langsung telepon Rian. Aku diusir." Rian panik. Dia lagi narik ojol malam. Buru-buru parkir motor di pinggir jalan. "Tenang, Ana. Kamu aman kan?" "Aku aman, tapi aku nggak punya tempat tinggal lagi." Rian diam lama, lalu bilang, "Kalau kamu serius sama Islam dan sama aku, nikah sama aku, Ana. Aku jemput kamu ke Indonesia." Ana terdiam. Dia belum pernah mikir sejauh itu. Tapi hatinya langsung bilang iya. "Serius? Kamu mau nikah sama aku? Aku cuma driver ojol." "Ana, aku gak punya apa-apa. Justru karena kamu gak punya apa-apa, aku mau. Aku sudah capek sama yang mewah-mewah." Mereka berdua nangis di telepon malam itu. Rian lanjut narik sampai subuh supaya bisa nabung tiket pesawat Ana Juni tahun 2024. Ana resign dari kantor. Dia jual sebagian perhiasannya untuk biaya tiket 1 kali jalan ke Indonesia. Keluarganya memutus semua hubungan. Ibunya kirim pesan terakhir, "Kalau kamu pergi ke sana, anggap kamu bukan anak kami lagi." Ana menangis membaca pesan itu. Tapi dia tetap beli tiket. Tanggal keberangkatan 15 September 2024, malam sebelum terbang. Ana video call Rian
Yang terakhir kali dari Rusia. Aku takut, Rih. Aku tinggalkan semua. Rian tersenyum lelet. Aku juga takut, Ana. Tapi kita soma-soma takut. Berarti kita bareng-bareng ya? Ana ketawa di antara air mata. Bareng-bareng. Pesawat Ana take off dari Kazan menuju Jakarta. Transit di Doha. Di dalam pesawat, dia pakai hijab panjang warna krem, tangan memegang paspor dan tiket 1 kali jalan. Tak ada rencana pulang. Di Suta, Rian sudah nunggu dari subuh dengan motor bututnya. Wajahnya kurus karena berbulan-bulan nabung. Matanya merah karena kurang tidur. Tapi saat Ana keluar dari pintu kedatangan, Rian langsung lari peluk Ana. Pelukannya cuma di pundak. Tetap jaga batas. Ana menangis di pelukan Ryan. Bau sabun, colek dan minyak kayu putih dari baju Rian terasa lebih enak daripada parfum mahal yang pernah dia pakai. Akhirnya, kamu sampai, bisik Rian. Akhirnya, aku pulang, jawab Ana. Mereka naik motor butut Rian ke kontrakan kecil di pinggir Yogya. Hanya 4 kali 6 meter, tapi bagi Ana, itu rumah pertama yang bener-bener terasa rumah. The 15th of September 2024. Jam 9:30 pagi, Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Ana keluar dari pintu kedatangan internasional dengan koper kecil dan tas ransel. Dia pakai gamis abu-abu panjang yang dibeli di Doha Transit, hijab segi 4 krem, dan sepatu kets putih yang sudah agak kotor karena perjalanan panjang. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi matanya berbinar saat melihat Rian berdiri di barisan penjemput, memegang kertas bertuliskan Anna Volkov dengan spidol besar. Rian pakai kemeja lengan pendek warna biru muda yang sudah luntur, celana jeans, dan sandal jepit. Motornya diparkir jauh di luar karena takut kena tilang. Begitu Ana mendekat, Rian langsung menunduk malu. Lalu peluk cepat di pundak saja. Takut dilihat orang. Assalamualaikum. Akhirnya ketemu lagi, kata Rian pelan. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Ana dengan aksen Rusia yang masih kaku. Mereka berdua ketawa kecil karena senang. Mereka langsung keluar bandara. Rian bawa koper Ana, lalu naik motor butut Honda Revo tahun ke-2008. Ana duduk di belakang, peluk pinggang Rian, erat-erat karena takut jatuh. Helmnya cuma 1. Dipaksa dipakai Ana. Rian sendiri cuma pakai topi baseball. Maaf ya, nggak ada mobil, kata Rian sambil nyalakan motor. Justru aku suka, jawab Ana sambil tersenyum lebar. Angin panas Jakarta menerpa wajahnya untuk pertama kali. Perjalanan dari Cengkareng ke kontrakan Rian di Kota Gede, Yogyakarta, memakan waktu hampir 14 jam karena naik bus malam yang murah. Mereka duduk bersebelahan. Ana tidur di pundak Ryan sepanjang jalan. Rian gak berani gerak takut Ana bangun. Sampai Yogya tanggal 16 September subuh. Mereka langsung ke kontrakan Rian di gang kecil dekat masjid. Rumahnya cuma 1 kamar 4 kali 6 meter. Lantai keramik dingin, kamar mandi luar, dan dapur seadanya. Tetangga pada ngintip dari jendela. Begitu lihat bule hijab berseturun dari motor, Mas Rian bawa calon ya, bisik Bu RT ke tetangga sebelah. Ana masuk rumah, langsung selonjor di lantai karena capek. Rian buru-buru ambil tikar, kasih bantal. Maaf ya, kecil banget rumahnya, kata Rian malu. Ana cuma geleng kepala. Ini rumahku sekarang. Hari pertama di Indonesia, Ana langsung kaget sama panas, suara ayam, dan bau got. Tapi dia senang. Rian ajak ke pasar pagi, beli sayur dan telur. Ana bingung cara nawar. Akhirnya Rian yang bayar semua. Malamnya Rian bawa Ana ke rumah orang tuanya di Desa Bantul. 30 menit naik motor. Rumah orang tua Rian sederhana, tembok bata tanpa cat, atap genteng. Ibunya, Bu Siti, sudah nunggu di teras dengan sarung dan kebaya lusuh.
"Assalamualaikum, Bu," sapa Ana sambil cium tangan gemetar. Bu Siti kaget, langsung peluk Ana. "Waalaikumsalam, Nak. Cantik sekali kamu." Ayah, Rian, Pak Warto, cuma diam di kursi kayu sambil ngopi. Matanya curiga lihat bule tinggi putih ini. Makan malam pertama, nasi liwet, telur dadar, sambal terasi. Ana makan pakai tangan kanan, meski masih belepotan. Bu Siti senyum lebar lihat Ana lahap. "Nah, Ana mau nikah sama Rian beneran?" tanya Pak Warto tiba-tiba. Ana menunduk. "Insya Allah, Pak. Kalau Bapak Ibu merestui." Pak Warto cuma mengangguk pelan. "Kamu tahu, Rian cuma driver ojol. Duit nggak banyak." "Aku tahu, Pak. Aku nggak butuh banyak," jawab Ana tegas. Bu Siti langsung sayang. Malam itu, Ana nginep di kamar adik Rian yang kosong. Tapi nggak semua orang senang. Tetangga mulai bergunjing. "Bule kok mau sama Rian? Pasti ada maunya. Mau cari KTP kali." "Rian dapet jackpot nih." Rian cuma diam tiap dengar gosip. Ana sedih, tapi berusaha tegar. 2 minggu pertama, Ana belajar hidup baru. Cuci baju pakai tangan, mesin cuci nggak ada. Masak nasi pakai dandang karena nggak punya rice cooker. Naik angkot sendirian ke pasar. Belajar bahasa Indonesia dari YouTube dan ngobrol sama Bu RT. Visa kunjungan Ana cuma 60 hari. Mereka harus cepat nikah supaya bisa urus izin tinggal. Tapi duit nggak ada. Tabungan Rian tinggal 7 juta rupiah. Itu pun buat bayar kontrakan setahun. Rian tambah order ojol sampai malam. Kadang pulang jam 2 pagi, badannya bau bensin dan keringat. Ana nungguin sambil belajar ngaji dari HP. Suatu malam Rian pulang lepek, langsung selonjor di lantai. "Ri, kamu sakit?" tanya Ana khawatir. "Cuma capek, orderan sepi hari ini," jawab Rian sambil tutup mata. Ana ambil handuk basah, lap kening Rian. "Kita nikah sederhana aja ya, aku nggak butuh pesta." Rian buka mata, pegang tangan Ana. "Makasih ya udah sabar." Oktober tahun 2024. Masalah baru datang. Kedutaan Rusia telepon Ana. Ibunya masuk rumah sakit karena stres berat setelah tahu Ana pindah agama dan mau nikah di Indonesia. Dokter bilang ibunya depresi akut. "Mama minta kamu pulang, Ana. Sekarang juga," kata petugas kedutaan. Ana menangis semalaman di kamar mandi supaya Rian gak dengar. Pagi harinya dia cerita, "Aku harus balik sebentar apa enggak ya, Ri?" Rian diam lama, wajahnya pucat. "Kalau kamu balik sekarang, mungkin kamu gak bisa balik lagi ke sini. Visa habis, uang gak ada." Ana tahu itu benar. Kalau pulang, keluarganya pasti kunci paspornya. "Aku gak mau ninggalin kamu," kata Ana akhirnya. Rian peluk Ana erat. "Kita lawan bareng." Ana telepon ibunya lewat video call. Wajah ibunya kurus di ranjang rumah sakit. "Ma, aku minta maaf, tapi aku sudah dewasa. Aku pilih hidupku sendiri." Ibunya menangis. "Ana, kamu tinggalin kami semua." Setelah telepon ditutup, Ana pingsan di pelukan Rian. Rian panik, bawa ke puskesmas naik motor. Dokter bilang cuma kecapekan dan kurang makan. Sejak itu Ana jarang tidur nyenyak. Dia takut visa habis, takut dideportasi, takut gak bisa nikah. Rian coba cari pinjaman ke teman-teman ojol, tapi semua bilang susah. Akhirnya dia jual motornya yang sudah nemenin 8 tahun. Dapat 9 juta, ditambah tabungan. Jadi 16 juta, cukup buat akad sederhana dan bayar KUA. Tanggal 5 Desember tahun 2025 ditetapkan sebagai hari akad. Tinggal 20 hari lagi, tapi 1 minggu sebelum akad, masalah terbesar datang. Ayah Ana telepon Rian langsung. "Entah dapat nomor dari mana. Kalau kamu nikahin Ana, saya laporkan kamu ke polisi Indonesia. Saya punya uang. Saya bisa bikin kamu masuk penjara." Rian gemetar, pegang ponsel. Dia nggak bilang ke Ana dulu. Malam itu Rian duduk di teras kontrakan.
merokok padahal jarang sekali. Ana lihat dari dalam, langsung keluar. Kamu kenapa, Ri? Rian buka semuanya. Ana nangis lagi. Papa aku orang keras. Dia bisa lakukan itu. Rian buang rokok. Pegang pundak Ana. Kita tetap nikah. Kalau papa kamu lapor polisi, aku terima. Yang penting kamu jadi istriku secara halal. Ana peluk Rian erat. Hujan turun deras malam itu. Tapi mereka tetap duduk di teras sampai subuh. Warga kampung mulai tahu rencana nikah. Awalnya banyak yang nyinyir, tapi lama-lama banyak yang kasihan. Bu RT bantu patungan beli beras, tetangga kasih telur ayam kampung. Anak-anak masjid bantu dekorasi masjid, pakai janur bekas hari Hajj, tinggal 3 hari. Uang tinggal 2 juta rupiah di dompet Ryan. Cincin nikah sudah dibeli. Perak polos sepasang 800.000. Mahar, Al-Quran, alat salat, uang 500.000. Ana cuma punya 1 kebaya putih, bekas punya sepupu Ryan. Dipinjamkan Bu Siti. Hijabnya dijahit sendiri dari kain sisa. Malam terakhir sebelum akad, Ana nggak bisa tidur. Dia duduk di lantai. Buka paspornya. Foto lama dirinya masih berambut pirang terbuka. Tersenyum pakai dress merah. Dia bandingkan sama cermin sekarang. Hijab, wajah lebih kurus, tapi mata lebih hidup. Dia bisik sendiri. Anna Volkov, yang dulu sudah mati di Rusia. Sekarang aku Ana, istri Rian. Di luar, Rian lagi sholat tahajud, meminta kelancaran. Air matanya jatuh ke sajadah. Bab 4. Akad di masjid kampung yang mengguncang dunia maya. Jumat 5 Desember tahun 2025. Jam 7:30 pagi. Langit Bantul, mendung tipis, tapi tidak hujan. Di depan masjid kecil pinggir sawah, warga sudah ramai sejak subuh. Janur kuning dari daun kelapa bekas acara tetangga dipasang buru-buru semalam oleh anak-anak muda masjid. Tikar plastik hijau digelar di halaman. Kursi plastik pinjaman dari rumah ramah tetangga disusun rapi. Total kursi cuma 70 buah. Tamu lebih dari itu berdiri saja. Rian berdiri di teras masjid, pakai beskap hitam pinjaman dari Pak D-nya. Baju itu agak kekecilan di bahu, tapi sudah disetrika rapi oleh Bu Siti. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Sejak subuh, dia sudah muntah 2 kali karena grogi. Mas Rian, minum dulu. Pak Warto kasih segelas air putih. Rian cuma geleng. Nggak bisa masuk, Pak, di dalam rumah kontrakan sebelah masjid. Ana duduk di atas tikar. Kebaya putih sederhana yang dijahit Bu Siti 2 hari lalu sudah dipakai. Hijab segi 4 krem, tanpa brooch atau aksesoris apapun. Makeup cuma bedak tipis dan lipstik pink muda. Tangan Ana gemetar memegang cermin kecil. Bu Siti masuk bawa segelas susu jahe. Minum dulu, Nak, nanti lemas. Ana minum setengah, lalu menangis pelan. Bu, aku takut. Takut apa, Nak? Takut Rian gak datang. Takut papa telepon polisi. Takut semua salah. Bu Siti peluk Ana erat. Rian itu anak ibu. Dia gak akan ninggalin kamu. Percaya sama ibu. Pukul 08,15. Penghulu dari KUA datang naik motor. Pak Camat juga hadir karena dengar ceritanya luar biasa. 2 polisi desa berdiri di gerbang masjid. Katanya cuma jaga lalu lintas. Tapi Rian curiga. Itu karena laporan ayah Ana. Ana dibawa ke masjid oleh Bu Siti dan 2 tetangga perempuan. Dia berjalan pelan di atas tanah berumput. Sandal jepitnya nyaris lepas. Begitu masuk ruang wanita masjid, Ana langsung duduk di kursi depan. Napasnya cepat. Di luar, Rian sudah berdiri di depan penghulu. Saksi 2 orang, Pak Warto dan Pak RT. Semua laki-laki duduk bersila di atas tikar. Penghulu mulai bicara. Suaranya keras karena pakai toa kecil. Kita mulai acara akad nikah antara saudara Rian Hidayatullah dengan saudari Anna Volkov binti. Binti siapa ya? Ana
Dari dalam teriak pelan, "Binti, tinggal kosong saja Pak." Semua ketawa kecil. Penghulu mengangguk. "Baik, mahar yang disepakati. 1 eksemplar Al-Quran, 1 set alat salat, cincin perak sepasang, dan uang Rp500.000. Sudah ditunaikan?" Rian angkat tangan. "Sudah Pak." Penghulu lanjut. "Saudara Rayyan Hidayatullah, saya nikahkan dan kawinkan saudari Anna Volkov binti dengan mas kawin tersebut tunai." Rian menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya gemetar. Dia buka mulut, tapi suaranya serak. "Saya terima nikahnya Anna Volkov dengan mas kawin tersebut tuh. Tunai." Suaranya terputus di tengah. Salah. Semua orang diam. Ada yang menahan ketawa karena grogi. Penghulu tersenyum. Ulangi pelan-pelan. "Nak, gak apa-apa." Rian menelan ludah. "Saya terima nikahnya Anna Volkov dengan mas kawin tersebut. Tunai." "Masih salah lagi," kata Volkov. Terdengar Volkov. Anna dari dalam ruangan perempuan sudah menangis karena grogi dan haru bercampur. Bu Siti pegang tangan Anna erat. Rian coba ketiga kali. Kali ini suaranya lebih keras, meski masih gemetar. "Saya terima nikahnya Anna Volkov dengan mas kawin tersebut tunai." Sah. Semua orang langsung tepuk tangan dan baca sholawat keras. Rian langsung menunduk, tangannya menutup wajah. Dia nangis. Pak Warto peluk anaknya sambil bisik, "Alhamdulillah, Nak." Anna dibawa keluar. Dia berjalan pelan menuju Rian yang masih duduk di tikar. Begitu sampai, Anna langsung duduk di sampingnya, lalu cium tangan Rian sambil nangis terseduh-seduh. "Aku sudah jadi istri kamu sekarang," bisik Anna. Rian pegang tangan Anna, cium keningnya berkali-kali. "Makasih udah mau sama aku." Kamera HP warga sudah merekam sejak tadi. Ada satu anak muda, akun TikToknya @kempongstory, live sejak awal acara. Viewers langsung naik dari 200 jadi 15.000 dalam 10 menit. Setelah akad, acara makan sederhana. Nasi kotak dari patungan warga, nasi, ayam goreng, telur balado, tempe, sambal. Minumnya teh manis dalam gelas plastik. Anna dan Rian duduk berdampingan di kursi pengantin yang cuma dipinjam dari tetangga. Dikasih pita merah dari kertas kado. Saat sungkem ke mertua, Anna sujud di kaki Bu Siti dan Pak Warto. Bu Siti nangis sampai bajunya basah. Foto-foto diambil pakai HP. Rian dan Anna potong tumpeng kecil dari beras patungan. Semua biasa saja. Tapi entah kenapa, semua orang pada nangis. Pukul 11,3, acara selesai. Warga pulang bawa berkat, nasi bungkus kecil. Rian dan Anna kembali ke kontrakan. Mereka duduk di lantai, makan sisa nasi kotak. Anna buka hijabnya sedikit karena panas. "Kamu capek ya?" tanya Rian. Anna geleng. "Senang banget. Aku gak nyangka bisa sampai sini." Malam harinya, tanpa mereka tahu, video akad itu mulai menyebar. Pertama di grup WhatsApp RT, lalu masuk Facebook grup Info Bantul. Lalu ada yang repost ke TikTok. Captionnya, "Bule Rusia nikah sama driver ojol di masjid kampung. Cuma mahar 800.000 tambah Al-Quran." Nangis semua yang nonton. Bule nikah santri malam itu juga. Video tembus 2 juta views. Komentar, banjir. "Masya Allah, tabarakallah, ini baru cinta karena Allah. Driver ojol dapet jackpot banget coy. Bule kok mau? Pasti ada apa-apa. Anna, cantik banget ya Allah." Pukul 23,0, tagar Anna Rian dan bule nikah santri masuk trending nomor 1 Indonesia. Rian dan Anna sudah tidur karena capek. Ponsel Rian mati karena lupa di chart. Mereka nggak tahu apa-apa. Pagi harinya, Sabtu 6 Desember tahun 2025, Rian bangun subuh
Nyalakan ponsel. Notifikasi WhatsApp 3999, Instagram 20.000 followers baru dalam semalam. Dia kaget sampai terduduk. Anna, bangun, kita viral. Anna buka mata. Bingung, Rian tunjukin video yang sudah 12 juta views. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kita? Anna tutup mulut. Mereka buka kolom komentar bareng-bareng. Ada yang doa, ada yang nyinyir, ada yang minta alamat buat kirim bantuan. Pukul 08.00, wartawan lokal sudah datang ke kontrakan. TV lokal, YouTube News, bahkan ada yang dari Jakarta. Rian panik. Kita ngapain sekarang? Anna malah tenang. Kita jawab aja apa adanya. Kita nggak salah kok. Hari itu mereka diwawancara pertama kali. Anna cerita dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Rian cuma diam di samping, pegang tangan Anna. Sore harinya, akun TikTok resmi Berita Nasional repost video mereka. 20 juta views dalam 24 jam. Malamnya, Rian dapat telepon dari nomor Rusia. Ayah Anna, suara dingin di ujung telepon. Kalian sudah menang. Selamat, tapi jangan harap aku restui. Telepon ditutup. Rian cuma diam, menangis di pelukan Rian. Tapi kita sudah halal sekarang, Ri. Itu yang terpenting. Rian angguk. Iya, sayang, kita sudah halal. Malam itu, mereka tidur pelukan di atas tikar tipis. Di luar, hujan turun deras. Di dalam, dua orang yang baru sah jadi suami istri merasa dunia mereka baru dimulai. Mereka belum tahu bahwa besok akan lebih gila. Donasi datang, haters muncul, media Rusia menulis, dan hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Sabtu pagi, 6 Desember tahun 2025, pukul 05.15, azan subuh baru selesai berkumandang. Rian dan Anna masih tidur di atas tikar tipis. Kontrakan ketika ketukan keras di pintu kayu membuat mereka terlonjak. Mas Rian, buka, ada wartawan dari Jakarta. Rian buru-buru pakai sarung. Buka pintu. Di depan sudah berdiri 5 orang. 2 kameramen, 1 reporter cewek dari stasiun TV nasional, dan 2 lagi dari media online. Belakangnya ada tetangga yang pada ngintip sambil pegang HP. Assalamualaikum, Mas. Kami dari Metro TV. Boleh wawancara Anna dan Mas Rian? Video akadnya sudah 28 juta views. Rian bengong. Anna di dalam masih pakai mukena. Buru-buru lepas, ganti gamis. 2 menit ya, Mas. Kami siapin dulu, kata Rian sambil tutup pintu lagi. Mereka berdua saling pandang panik. Gimana ini, Ri? Tanya Anna. Tenang aja, kita jawab jujur. Jawab Rian, padahal jantungnya berdegup kencang. 1 jam kemudian, kontrakan kecil itu jadi seperti studio dadakan. Lampu sorot, mikrofon, kamera besar. Anna duduk di kursi plastik. Rian di sampingnya. Reporter mulai tanya, Anna, apa yang membuat kamu rela tinggalkan Rusia demi Mas Rian? Anna jawab pelan tapi tegas. Bahasa Indonesianya masih agak kaku. Saya tinggalkan bukan karena Rian kaya atau ganteng. Saya tinggalkan karena saya temukan Islam lewat dia. Dan Rian, orang yang paling tulus yang pernah saya kenal. Internet langsung rame lagi. Klip wawancara itu dipotong-potong. Jadi FYP di semua platform. Sampai siang, tamu gak berhenti. Ada yang bawa beras 10 kilogram, ada yang kasih uang amplop, ada yang cuma minta foto. Rian sampai capek senyum. Anna malah senang. Dia jabat tangan semua orang, peluk ibu-ibu yang nangis terharu. Tapi sore harinya, sisi gelap mulai muncul. Akun-akun gosip besar mulai posting. Driver ojol dapat bule, jackpot seumur hidup bule Rusia, nikah sama santan. Pasti ada maunya. Kalau cewek Indonesia nikah bule,
dibilang matre. Kalau boleh nikah orang Indo, kok dipuji-puji. Komentar toksik membanjiri kolom Instagram mereka yang baru dibuat bareng. Roba Ana, Rian, Jernih pasti Rian cuma dimanfaatin buat KTP sama paspor bule, kok mau tidur di kontrakan 4x6? Acting banget. Ana cuma lari dari masalah di Rusia, cari laki penutup cowok Indo gini, kok bangga? Cuma dapat sisaan orang Ana, baca satu persatu, sampai nangis di kamar mandi. Rian lihat, langsung ambil HP Ana, matiin. Jangan baca sayang, itu cuma orang iri. Tapi mereka bilang, aku murahan Ri. Rian peluk Ana erat. Kamu istri aku, halal. Kita nggak curang sama siapa-siapa. Malam itu, donasi mulai masuk lewat QRIS yang dibuat teman Ryan. Dalam 3 jam, 47 juta rupiah dari orang-orang yang terharu. Ada yang transfer 50.000, ada yang 5 juta. Pesan singkatnya sama, buat beli kasur yang lebih enak. Mas, Rian dan Ana nangis lagi. Kali ini karena terharu. Minggu 7 Desember, mereka pindah ke rumah kontrakan baru yang lebih besar, 6x8 meter. Ada 2 kamar, masih di kampung yang sama. Uang donasi dipakai bayar setahun, beli kasur spring bed, lemari, dan kulkas kecil. Sisanya ditabung buat urus izin tinggal Ana. Tapi haters nggak berhenti. Ada akun fake bikin narasi bahwa Ana dulu adalah model malam di Rusia. Foto editan beredar, wajah Ana ditempel di tubuh model seksi. Ana sampai demam 2 hari karena stres. Rian marah besar. Dia live di TikTok pertama kali cuma pakai HP jadul. Buat yang bilang istri saya jelek-jelek, stop. Ana orang baik. Dia tinggalkan keluarga kaya, pekerjaan bagus, demi Islam dan demi saya. Kalau kalian gak suka, unfollow aja. Kita gak minta apa-apa dari kalian. Live itu ditonton 180.000 orang. Komentar berubah drastis. Banyak yang minta maaf, banyak yang tambah donasi. Senin pagi, media Rusia akhirnya turun. Headline di situs berita besar. Gadis Kazan tinggalkan Kristen Ortodok, nikah dengan sopir taksi Indonesia. Artikelnya panjang. Wawancara tetangga Ana di Rusia, foto apartemen lama Ana yang mewah. Keluarga Ana masih menolak komentar, cuma bilang, kami sudah nggak punya anak bernama Ana. Ana baca artikel itu, nangis lagi. Rian peluk dari belakang. Sudah sayang, mereka bukan keluarga kamu lagi. Kita, keluarga kamu sekarang. Rabu malam, kejutan besar datang. Ada telepon dari nomor Rusia. Kali ini, ibu Ana, Mama lihat video kamu. Mama nangis tiap hari. Ana pegang HP, gemetar. Ma, kamu sehat? Mama keluar rumah sakit. Papa masih marah, tapi Mama minta maaf. Mama salah telah usir kamu. Ana nangis sampai sesenggukan. Rian ambil HP, bicara pelan dalam bahasa Inggris. Hello ma'am, this is Rian. Thank you for calling. We love Ana very much. We will take care of her. Ibu Ana juga nangis. Please, jaga anak saya. Setelah telepon ditutup, Ana peluk Rian lama sekali. Maaf ya, aku bikin kamu susah, kata Ana. Justru aku yang beruntung dapat kamu, jawab Ryan. Kamis, mereka mulai buka akun YouTube kecil-kecilan. Ana dan Rian Jernih. Video pertama, Ana belajar masak gudeg versi pemula. Ditonton 1,2 juta dalam 24 jam. Komentar positif membanjiri lagi. Tapi duit donasi masih terus masuk. Total sampai Jumat malam 187 juta rupiah. Rian bingung mau dipakai apa. Mereka putuskan 50 juta buat beli tanah kecil, tambah bangun rumah sederhana, masih cicil. 30 juta buat modal buka warung gudeg kecil. Sisanya ditabung buat anak nanti. Mereka belum tahu
Ana sudah telat haid 10 hari. Sabtu malam, Rian dapat order ojol terakhir sebelum berhenti narik malam. Penumpangnya 2 orang anak muda. Pas turun, salah satunya bilang, "Mas Rian, yang viral ya? Foto dong. Foto dong." Rian senyum. Foto bareng. Anak itu transfer 500.000. Pesan, buat bensin. "Mas, sekarang mas udah gak usah capek-capek lagi." Rian pulang, cerita ke Ana. Mereka ketawa bareng. Minggu pagi, mereka ke dokter kandungan di klinik kecil dekat masjid. Hasil USG positif, usia kandungan 6 minggu. Ana dan Rian saling pandang, lalu nangis di ruang dokter. Dokternya ikut tersenyum. "Selamat ya, calon ayah ibu." Pulang ke rumah, mereka duduk di teras baru. Ana pegang perut yang masih rata. Kita bakal punya anak." Rian cium kening Ana. "Alhamdulillah, anak kita bakal lahir di kampung ini." Malam itu, mereka live lagi di Instagram. Ana umumkan kehamilan dengan suara bergetar. "Terima kasih semua yang sudah doain kami. Kami dapat rezeki baru. Insya Allah, sebentar lagi jadi 3. Viewer langsung 250.000. Komentar banjir ucapan selamat. Haters masih ada, tapi sudah tenggelam. Di ujung live, Ana baca satu komentar karas-karas. "Kalau cowoknya bule dan ceweknya Indo, pasti dibilang matre. Kok sekarang dibela-belain?" Ana tersenyum. Jawab tenang. "Saya nggak peduli orang bilang apa. Yang penting, saya sama suami saya bahagia, halal, dan sekarang dikasih amanah anak. Itu cukup." Live ditutup. Mereka matiin HP, pelukan, lalu tidur. Di luar, sawah bergoyang ditiup angin. Azan Isya berkumandang pelan dari masjid tempat mereka akad. Badai komentar masih berputar di dunia maya. Tapi di dalam kontrakan kecil itu, hanya ada suara napas tenang 2 orang yang akhirnya menemukan rumah sebenarnya. Januari tahun 2026, 5 minggu setelah kehamilan Ana diumumkan. Rumah baru mereka berdiri di pinggir sawah desa Bantul. Masih sederhana. Tembok bata putih tanpa cat mewah, lantai keramik murah, atap genteng biasa. Luas tanah 120 meter persegi, dibeli dari donasi netizen yang tak pernah mereka minta. 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur, dan kamar mandi dalam. Total biaya bangun 140 juta. Sisa donasi mereka simpan di bank syariah untuk biaya melahirkan dan pendidikan anak nanti. Pagi-pagi, Rian sudah bangun subuh. Dia sholat di ruang tamu, lalu nyanyi-nyanyi kecil sambil nyapu halaman. Ana bangun agak telat karena mual muntah trimester pertama. Rian langsung bikin teh jahe hangat, kasih biskuit meri supaya perut Ana tenang. "Masih mual sayang?" tanya Rian sambil gosok punggung Ana. "Sedikit, tapi sudah mendingan," jawab Ana sambil senyum lelet. Pukul 07.00 mereka buka warung gudeg kecil di depan rumah. Namanya Gudeg Ana. Meja cuma 4, kursi plastik, spanduk kain sederhana bertuliskan, "Gudeg racikan bule halal." Pembelinya bukan cuma warga kampung, tapi juga orang kota yang sengaja datang karena viral. Rata-rata sehari laku 120 porsi. Untung bersih 600 sampai 800 ribu. Cukup buat hidup dan nabung. Ana yang masak gudegnya, resep dari Bu Siti. Tapi Ana tambahin sedikit rempah Rusia yang dia bawa dari Kazan Pala dan cengkeh ekstra. Rasanya beda. Orang suka. Rian jadi kasir dan antar pesanan pakai motor baru, second yang dibeli cash dari hasil warung. Siang hari, kalau sepi, Ana ngajar bahasa Inggris gratis buat anak-anak SD dan SMP kampung. Kelasnya di teras rumah, cuma 12 anak. Ana pakai papan tulis bekas, spidol warna-warni. Anak-anak senang, karena bu guru bule sabar dan lucu. Repeat after me. My name is Budi.
seru anak-anak sambil ketawa. Rian kadang ikut ngintip dari dapur. Senyum sendiri lihat istri yang dulu desainer grafis di Rusia, sekarang duduk lesehan ngajar anak kampung. Februari tahun 2026, Ibu Ana akhirnya datang ke Indonesia. Sendirian. Pakai visa turis 30 hari. Rian jemput di Bandara Adi Sucipto naik motor. Ibu Ana kaget, tapi ikut naik dengan susah payah. Pertemuan pertama di rumah baru itu canggung. Ibu Ana, Irina, 58 tahun, masih pakai mantel tebal meski Yogya panas. Matanya merah karena nangis di pesawat. Ana langsung peluk ibunya di depan pintu. Mereka nangis, berpelukan lama sekali. Irina lihat perut Ana yang mulai membuncit. Tai beremena, kamu hamil, bisik Irina dalam bahasa Rusia. Iya mah, ini cucu mama, jawab Ana sambil pegang perut. Malam itu, Irina nginep di kamar tamu. Rian tidur di ruang tamu, kasih tempat buat mertua. Makan malam, gudeg buatan Ana. Irina makan pakai sendok karena belum bisa pakai tangan. Dia cuma bilang satu kalimat, "Fikusno, enak." Hari-hari berikutnya Irina mulai terbiasa. Dia ikut ke warung, bantu cuci piring, belajar salam assalamualaikum meski lidahnya masih kaku. Suatu malam dia duduk bareng Rian di teras. Rian, spasibo. Terima kasih, kamu jaga Ana. Baik-baik, Rian cuma angguk. Sama-sama. Mama 2024. Ana sekarang keluarga kami. Tanggal 20 Februari. Ayah Ana telepon, bukan marah, tapi minta maaf. Suaranya pelan dari ujung sana. Kalau anakku lahir, kabari papa. Papa mau lihat cucu. Rian kasih HP ke Ana. Mereka bicara 40 menit. Ana nangis. Tapi kali ini, nangis bahagia. Maret tahun 2026, Ana masuk bulan kelima. Perutnya sudah bulat jelas. Mereka ke dokter kandungan rutin. Jenis kelamin, perempuan. Rian senyum lebar sampai telinga. Kita kasih nama apa? Tanya Ana. Fatima Aisyah, jawab Rian cepat. Fatima dari Rusia, Aisyah dari sini. Ana setuju. April tahun 2026, channel YouTube mereka sudah tembus 1,2 juta subscriber. Video paling banyak ditonton. Ana melahirkan versi syar'i. Persiapan menyambut baby Fatima. Mereka nggak rekam proses lahirnya. Cuma cerita persiapan. Belanja perlengkapan bayi dari donasi yang masih tersisa. Mei tahun 2026. Warung gudeg mereka sudah punya cabang kecil di kota Yogya. Dikelola adik Rian. Rian sendiri berhenti total narik ojol. Dia sekarang full time bantu warung dan ngurus istri. Tanggal 15 Juli tahun 2026, jam 3:12 dini hari. Ana mulas luar biasa. Rian panik. Bangunin Bu Siti. Telepon bidan desa. Mereka bawa Ana ke klinik kecil dekat masjid pakai motor tetangga. Proses persalinan normal berjalan 6 jam. Rian nunggu di luar ruang bersalin, bolak-balik mondar-mandir sambil baca Al-Quran kecil. Setiap Ana teriak kesakitan, Rian ikut menahan napas. Pukul 09.28 pagi, tangisan bayi pertama kali terdengar. Bidan keluar bawa bayi kecil, berbungkus kain putih. Selamat mas cewek, sehat 3,2 kg. Rian langsung sujud syukur di lantai klinik. Lalu masuk, lihat Ana terbaring lemas, tapi tersenyum. Bayi kecil di dada Ana, sayang, lihat anak kita. Bisik Ana. Rian cium kening Ana, lalu cium kepala bayi, matanya basah. Assalamualaikum. Fatima Aisyah, binti Rian, Hidayatullah, bisik Rian pelan. Malam itu mereka pulang ke rumah. Seluruh kampung sudah nunggu di depan rumah, bawa tumpeng dan kue. Azan maghrib berkumandang pas saat mereka masuk rumah. 1 minggu kemudian, Irina datang lagi dari Rusia. Kali ini, bawa koper penuh baju bayi dan mainan. Dia langsung gendong cucunya.
nangis sambil bisik, "Dedushka nanti juga ikut." "Tenang ya." Agustus tahun 2026, rumah kecil di pinggir sawah itu ramai setiap hari. Anak-anak kampung datang belajar bahasa Inggris sama bu guru Ana. Ibu-ibu datang belajar masak gudeg. Rian jadi imam tarawih tetap di masjid kecil tempat dia akad dulu. Suatu sore, Ana dan Rian duduk di teras depan rumah. Fatima tidur di ayunan kain. Sawah di depan rumah hijau membentang. Angin sepoi. Suara jangkrik mulai terdengar. Ana pegang tangan Rian. "Dulu aku pikir kebahagiaan itu apartemen besar di Kazan, gaji puluhan juta, liburan ke Eropa." Rian tersenyum kecil. Sekarang, Ana lihat rumah bata sederhana, warung gudeg kecil, suami yang duduk di sampingnya pakai kaos oblong lusuh, dan bayi mungil yang tidur nyenyak. Sekarang aku tahu, kebahagiaan itu cuma di sini, sama kamu, sama Fatima, sama Al-Quran yang selalu kita baca bareng. Rian cium kening Ana, dan sama gudeg yang kadang kepedesan, kandane Ryan. Ana ketawa, pukul pelan lengan suaminya. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah di rumah Ryan Imam, Ana dan Irina makmum. Mereka duduk di ruang tamu. Irina sudah bisa baca Al-Fatihah, meski pelan. Fatima tidur di pangkuan neneknya. Ana buka HP, lihat notifikasi YouTube, subscriber sudah 2,4 juta, tapi dia matiin lagi. "Aku gak butuh jutaan orang lagi," kata Ana pelan. "Aku cuma butuh kalian bertiga." Rian angguk. Irina tersenyum. Fatima menguap kecil dalam tidurnya. Di luar, bulan purnama bersinar terang di atas sawah. Azan dari masjid kecil tempat mereka akad setahun lalu masih terdengar jelas setiap waktu sholat, mengingatkan bahwa perjalanan mereka dimulai dari sana dan akan terus berlanjut di sini. Ana, Rian, dan keluarga kecil mereka akhirnya pulang. Bukan ke Rusia, bukan ke kota besar, tapi ke rumah bata sederhana di pinggir sawah yang sekarang jadi tempat paling damai di dunia. Buat mereka, tamat. Dan kalau kamu baca sampai sini sambil mewek, berarti cerita ini berhasil sampai ke hati. Terima kasih sudah nemenin Ana dan Rian dari Madinah sampai Bantul. Semoga kita semua dapat cinta dan hidayah yang sama indahnya. Amin.